Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dari kelas E dengan NIM 251080201179. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-8, yaitu diferensial fungsi sederhana. Untuk pertemuan 8 ini yang pertama itu membahas tentang kuosien, diferensi, dan derivatif. Jadi untuk contohnya kayak misalkan Y sama dengan F X dan terdapat tambahan variabel bebas X sebesar X, maka bentuk persamaannya dapat dituliskan menjadi AY sama dengan F X plus A X min Fx. Jadi persamaan itu dibagi dengan AX, maka akan menghasilkan hasil bagi perbedaan atau kuosien diferensial. Jadi kuosien diferensi dan derivatif itu ada proses penurunan sebuah fungsi diferensial. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu kuosien diferensi dengan pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Nah, dari hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi itu dinamakan turunan atau derivatif. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kaidah-kaidah diferensiasi. Diferensi yang pertama itu diferensiasi konstanta. Jadi misalkan jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx itu sama dengan 0. Kayak contohnya itu misalkan Y sama dengan 5, maka dy per dx sama dengan 0. Yang kedua itu diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan xn, di mana n adalah konstanta, maka dy per dx itu sama dengan nx n min 1. Contohnya itu kayak misalkan y sama dengan x per 3, dy per dx sama dengan 3x pangkat 3 min 1, itu sama dengan 3x pangkat 2. Nah, untuk kaidah-kaidah diferensi selanjutnya itu yang ketiga, ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi jika y sama dengan kv, itu dimana v-nya itu adalah h atau x, maka dy per dx sama dengan k dv sama dengan per dx. Contohnya itu misalkan kayak y sama dengan 5x pangkat 3, dy per dx sama dengan tuh jadi 5 3x pangkat 2 sama dengan 15x pangkat 2. Untuk yang keempat itu diferensiasi penjumlahan pengurangan fungsi. Jika y sama dengan u, v di mana u sama dengan g, x, dan v sama dengan hx, maka kayak dy per dx sama dengan du per dx sama dv per dx. Contohnya itu kayak y sama dengan 4x pangkat 2 plus x pangkat 3. Nah, selanjutnya itu derivatif dari derivatif. Jadi derivatif ini ada 4, yaitu yang pertama setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari 1 kali tergantung pada derajatnya. Yang kedua itu turunan pertama atau disebut dengan kata lain dalam bahasa Inggris the first derivative. Sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi aslinya. Yang ketiga itu turunan kedua atau disebut dengan dalam bahasa Inggris the second derivative. Sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama yang tadi yang pertama. Untuk yang keempat turunan ketiga atau the third
third derivative sebuah fungsi adalah turunan dari turunan kedua dan seterusnya. Untuk yang pertemuan yang selanjutnya ke-9 itu penerapan diferensial fungsi sederhana, yaitu penerapan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu elastisitas, ada 3 bagian. Yang pertama itu permintaan, penawaran, produksi, sama yang kedua itu ada konsep marginal. Nah, konsep marginal ini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama itu biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, sama tabungan marginal. Untuk yang terakhir tuh ada analisis keuntungan maksimum. Nah, untuk yang elastisitas permintaan itu atau disebut dengan price elasticity of demand, elastisitas itu permintaannya suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya itu jadi ND sama dengan DQD per DP dikali P per KD. Jadi dimana DQD per DP itu tak lain adalah QFD atau F atau P. Untuk yang selanjutnya itu ada elastisitas penawaran atau disebut dengan price elasticity of supply. Jadi elastisitas penawaran ini ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya itu S sama dengan DQS per DP kali P per QS. Jadi di mana DQS per DP tak lain adalah QS atau FP sama. Untuk yang selanjutnya itu ada biaya marginal. Jadi biaya marginal itu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya MC sama dengan C sama dengan DC per DQ. Jadi MC minimumnya jika C sama dengan 0. Jadi untuk yang selanjutnya ada analisis keuntungan maksimum. Ada 3 di sini, tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Yang kedua itu baik penerimaan total R atau biaya total C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual Q, maka dapat dibuat suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan N. Jadi yang ketiga itu nilai ekstrim atau nilai optimum. Dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya itu pertemuan selanjutnya konsep diferensial fungsi majemuk. Jadi kita di sini memasuki pendahuluan yaitu variabel dependen suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel independen atau fungsi sederhana, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen atau fungsi majemuk. Yang selanjutnya itu suatu variabel ekonomi tidak hanya ditentukan oleh satu variabel ekonomi lainnya, melainkan oleh banyak variabel. Untuk yang selanjutnya itu diferensial parsial. Jadi ada 3 juga di sini, sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel independen maka memiliki satu macam turunan. Sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu jenis variabel independen itu memiliki lebih dari satu macam turunan pula. Jadi yang ketiga, jika sebuah fungsi memiliki n semacam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan. Ya, di sini sama dengan yang pertemuan sebelumnya,
Itu ada derivatif dan derivatif ya. Dan untuk yang selanjutnya itu optimisasi bersyarat. Jadi ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi yakni mencari nilai maksimum atau minimumnya, tetapi terhalang oleh fungsi lain yang harus dipenuhi. Jadi kita ambil dalam contoh kasus ekonomi. Ya, ada dua, yaitu ketika seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasannya, tetapi terikat pada fungsi pendapatan. Ya, sama yang kedua, sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya namun terikat pada fungsi produksi. Untuk yang terakhir mungkin di sini akan membahas tentang pengganda Lagrange. Jadi mencari nilai optimum tuh atau maksimum atau minimum tuh suatu fungsi yang memiliki kendala constraint dapat diselesaikan dengan metode Lagrange ini sendiri. Jadi caranya itu dengan membentuk sebuah fungsi baru atau disebut dengan fungsi Lagrange, yaitu fungsi yang hendak dioptimalkan ditambah hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendalanya. Baik, itu untuk pertemuan yang dari 8 sampai 10. Saya akan melanjutkannya pertemuan 11 sampai ke terakhir.